Nah terus si dokter aku ngomong gitu, jangan pernah berubah, kata dia ngomong gitu, tetap konsisten tadi ya. karena apa, itu badan kamu sedang berontak. Dan bagaimana aku tuh memotivasi diri aku juga dengan ya maaf ya, kalau misalnya ini dirasa jelek, jangan diikutin, tetapi ini workout gitu ya di aku ya, gitu ya. Coba bayangkan kalau itu kamu lakukan setiap hari, apa nggak mabok tuh gitu ya, mabok. Udah ngebayangin tiap harinya aja udah males, udah males gitu. Dan kamu tuh harus lawan rasa males itu. Nasi itu nomor satu, itu harus dihindari. Yang kedua itu adalah makanan yang mengandung tepung. Gitu. Jadi si seblak itu udah tidak boleh lagi, Inang, itu. Percimolan, cireng dan lain-lain jangan dulu ya. Bala-bala gitu juga dong. Iya betul. Nomor tiga itu adalah gula. Gula, oke, aku sangat bisa. Karena sudah sangat lama tidak mengkonsumsi gula. Terus gula. Terus setelah itu yang keempat itu adalah minyak. Minyak ya? Iya, minyak. Jadi hindari yang bergoreng-goreng, utamakan yang rebusan, kukus, bakar gitu. Kukus, rebus, bakar, ya. Itu everything lah ya yang digituin. Gitu. Tapi goreng-gorengan ya pokoknya tadi yang apa semua bala-bala, risoles, enggak ya. Terakhir. Iya. Yang terakhir adalah makanan instan. Mie, kornet, sarden, sosis, nugget gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kan makanan sebenarnya kalau orang Indonesia kan 3 kali makan ya. Mungkin pagi bisa deh orang biasa ngopi. Nah, siang sama malam apakah semua nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan minyak, nggak makan gula sama makanan instan ini setiap siang dan malam tidak dikonsumsi gitu? Iya, betul. Kalau saya seperti apa? Itu banyak, Inang. Jadi kalau misalnya kita buka kamus, pakai catering ya? Enggak. Aku makan sendiri. Bahkan aku kalau di kantin kantor ya makannya makan nasi ramesan kantin kantor aja. Gitu kan ada tuh yang nasi ramesan gitu kan. Betul. Cuma diambil artinya sayurnya doang. Iya, sayur. Biasanya sayur tumis. Atau rebusan, buncis tahu gitu misalnya. Terus udah gitu misalnya tumis tempe kecap itu jadi ambil. Iya, tongkol balado aku masih bisa makan. Ayam bakar, sate, banyak loh. Daging merah makan nggak? Makan juga. Semuanya aku semua dimakan, tapi cuma menghindari yang 5 ini. 5 ini aja. Wagyu juga aku masih makan ya. Si apa all you can eat segala macam itu aku juga happy kalau makan itu. Iya, kan banyak yang bisa aku makan di situ. Iya ya, sebenarnya banyak ya. Iya, benar-benar. Jadi jangan cuma terpacu sama hidup saya langsung berakhir gitu ya. Dengan menghindari 5 ini aja. Jadi sebenarnya Bunsis gitu Ina, 2 tahun ini adalah challenge yang kebablasan aku tuh. Jadi Ustadz Zaidul itu men-challenge hanya 7 hari. 7 hari menghindari ini semua, tapi sampai sekarang berlangsung. Sampai sekarang saya berlangsung. Maka dari itu saya maksudnya weight loss-nya agak banyak mungkin. Jadi gini. Kan orang yang biasa makan nasi karbo ya, pasti kan dulu nasi lah biasa ya. Betul. Ketika aku pernah baca, ketika dia nggak makan karbo lagi, pasti akan keliengan nih. Karena kan sumber utama kita berpikir dari karbo. Rasa nggak 2 tahun yang lalu first time-nya kayak gitu, ada nggak keliengan? Karena kan menghindar, ada nggak? Sebetulnya enggak, Inang. Karena apa? Karena rasa takut itu penyakit itu lebih besar daripada rasa keliengan nih ya. Betul. Dan pada saat kita fokusnya itu adalah ke goals kita yang itu yang kita sudah tetapkan gitu ya. Goals kita ke depan, saya harus bisa hidup lebih panjang, saya harus bisa lebih sehat, saya tidak merepotkan anak dan cucu saya. Itu tuh jadi kayak menghilangkan yang itu. Yang keliengan itu udah nggak kerasa lagi. Udah nggak kerasa. Keinginan untuk kita makan, tiba-tiba pengen makan spaghetti pizza atau apa segala macam, itu tuh sudah terhapuskan semuanya. Nah, kan itu proses ini 2 tahun. Kan orang itu akan terbiasa dengan pola hidup yang baru, aku baca di 21 hari pertama. Betul. Nah, ketika 21 hari pertama ada penurunan berapa kilo?
pertama itu atau prosesnya kan nggak mungkin langsung blek ini 60 kilo itu berapa banyak prosesnya berapa aja atau tanpa disadari semua berapa gitu. Karena pada saat aku menetapkan gitu ya ini saya harus mulai berubah nih ya gitu ya, dan kemudian dokter juga menyarankan kamu juga harus sedikit olahraga, tapi karena dia tahu basicnya aku nggak pernah olahraga jadi cuma disuruhnya tuh 10 menit aja, tapi setiap hari, per hari 10-15 menit maksimal 30 menit, tapi kamu bergerak setiap hari apapun ya, tapi bergerak gitu ya. Bergerak dalam arti kan kayak kita ke dapur masak-masak itu gerak agak jalan itu termasuk betul. itu. Iya, jadi kalau misalnya yang dulunya beli ke warung itu cuma atau begini-gini jalan kaki gitu ke warung gitu misalnya gitu ya, pokoknya bergerak gitu ya. Nah itu tuh aku mencoba nih ya dalam 1 bulan nih aku coba nih pola makan aku rubah, pola gerak aku rubah. 1 bulan itu aku penurunan berat badannya 5 kilo. Aduh, kalau aku 5 kilo udah tercapai keinginan aku cuma mau 5 kilo aja, Bu. Ya Allah. Nah, 1 kilo pertama sebulan pertama 5 kilo. Nah, selanjutnya memang apakah continue 5 kilo? Iya. Dan saya tuh kaget ya, Inang, pada saat itu karena loh, kok ternyata bisa gitu. Walaupun nggak kelihatan ya. Karena bayangin dong ya. Inang ya dari 140 turun 5 itu kecil banget, nggak kelihatan gitu. Jadi kok toh ternyata bisa gitu ya. Itu 5 kilo pertama ya. 5 kilo pertama. Akhirnya aku continue gitu. Aku coba bulan kedua turun lagi 4,5 kilo. Terus turun lagi. Ada beberapa bulan tuh aku ada tuh stagnan. Iya, biasa tuh. Enggak turun. Tapi dokter aku tuh sama coach aku pada saat itu bilang stuck itu tuh bukan berarti kamu tuh nggak bakalan turun lagi. Iya. Waktu di stuck itu berapa kilo? Maksudnya sudah turun mungkin sekitar 15 kilo, 13 kilo atau 15 kilo. Jadi sekitar 100, masih 120, masih 100 iya, lah ya. Masih di atas 100. Itu udah stuck tuh. Ada 2 bulan tuh aku nggak turun. Nah terus si dokter aku ngomong gitu, jangan pernah berubah, katanya ngomong gitu. Tetap konsisten tadi ya. Karena apa? Itu badan kamu sedang berontak. Gitu. Kaget dia laluin gitu. Katanya ini biasa lu masukin gitu. Cilokan segala macam, ini lu nggak masuk lagi gitu ya kali ya. Gitu. Badan kamu tuh lagi berontak, lagi bilang tolong beri kami asupan lagi gitu ya. Tolong kamu mager lagi segala macam, tolong kamu rebahan lagi. Tapi aku selalu diingetin, ya alhamdulillahnya gitu ya, aku selalu minta diistiqomahkan gitu ya sama Allah ya, karena menurut saya ini tidak akan berhasil kalau nggak ada campur tangan. Pasti karena ridhonya lah gitu ya. Iya betul itu. Jadi saya selalu minta dikuatkan, diistiqomahkan, dan dokter sama coach aku juga selalu mendukung gitu ya. Nah itu kan pasti setiap orang yang turun berat badan, karena saya ngerasain akan ada fase stagnan. Betul. Nah itu perasaannya gimana waktu stagnan? Dan pasti kan ya Allah, masa nggak turun-turun, aku ini udah berusaha tapi kenapa nggak turun lagi. Betul. Gitu. Nah itu gimana cara menyemangatinya? Karena kan orang boleh ngomong nih kasih semangat, tapi kan supportingnya kan paling kuat ada diri sendiri. Nah itu gimana caranya biar maksudnya ketika semua bunsis, nggak semua bunsis, bukan hanya bunsis sih, aku juga nih mengalami fase itu juga lebih semangat tuh gimana nyemangatin? Apalagi Inang ya, aku termasuk orang yang sangat melankolis dan overthinking. Iya. Jadi di saat mendapatkan itu tuh pasti aku nggak semua perempuan juga kayak gitu kok, bukan hanya semua gitu. Jadi pasti mikirnya tuh kenapa ya, saya kan sudah berusaha gitu ya, pasti gitu ya. Tapi yang menguatkan kembali itu memang adalah ring satu kita ya. Ring satu kita itu suamiku, anakku gitu ya, semuanya tuh orang tuaku, mertuaku tuh, ayo Neng, kamu tuh udah setengah jalan ini tuh. Bisa gitu. Itu jadi itu adalah motivasi terbesar aku ya gitu. Dan bagaimana aku tuh memotivasi diri aku juga dengan ya maaf ya, kalau misalnya ini dirasa jelek, jangan diikutin, tetapi ini workout gitu ya di aku ya gitu ya. Adalah dengan membuang semua barang-barang aku yang lama, gitu. Iya. Jadi ya waktu yang maksudnya let's say arti baju lah ya, yang terutama kalau perempuan kan pasti baju, itu dibuang semua. Semuanya aku masukin ke dalam satu lemari. Yang aku tuh kunci dan saya nggak mau lihat lagi, karena itu memang
kan udah kebesaran tuh ya. Pada saat itu saya udah turun itu 20 kiloan, 15 sampai 20 kiloan. Waktu kemarin tertinggi ukuran baju jadi apa? 5XL. 5XL. Iya. Nah, begitu turun menjadi 4. Kayaknya waktu itu udah bisa aku pakai 3XL atau 12XL ya. Nah, gitu ya. artinya baju itu semua udah kedombrangan tuh ya. Iya. Sama aku dipisahin semuanya gitu. Dipisahin sama aku semuanya. Dan itu aku langsung beli lagi yang baru. Ya, gitu. Penyemangat lah ya, itu penyemangat, reward buat aku. Aku tuh udah bisa loh pakai baju yang ini 3XL atau 2XL pada saat itu gitu. Jadi semua barang-barang aku tuh semuanya itu aku pre-lovein, semuanya ada sebagian yang aku kasih juga. Lah, sedekah lah gitu. Iya, sedekah juga. Aku beli yang baru dan aku penyemangat. Jadi setiap kali ketemu sama orang, lucu, kamu bisa, bajunya lucu deh, gitu segala macam. Nah itu tuh penyemangat aku lagi, bisa kayaknya aku turun lagi gitu loh. Nah, dengan fase pas turun itu pola makannya masih sama yang 5 ini? Masih sama. Oke. Nggak ada takaran tertentu nggak? Nggak ada. Misalnya makan aja gitu, yang penting halau yang yang 5 ini nggak dimakan. Iya. Yang sebanyak apapun gitu. Betul, Inang, karena kalau aku prinsipnya adalah dietnya harus diet kenyang. Kalau aku di saat kita dietnya tuh nggak kenyang dan kita tidak memberikan ego itu ya ke badan kita gitu ya, kita kan terus-terusan cari gitu. Betul. Terus cari terus. Jadi kita harus kenyang tapi kita pilih gitu ya, Inang ya. Maksudnya dulu kita bisa kenyang dengan nasi timbel komplit. Ya, betul. Gitu ya. Nah, sekarang kita kenyang dengan ayam bakarnya 2. Oke. Pepes tahunya ada. Betul. Sayurnya timun, di sini kan dengan apa ya, timun, seledri atau apalah gitu ya. Atau tumis kangkung 1 loyang misalnya gitu. Ya aku makan aja gitu. Pokoknya sampai skip yang 5 ini. Yang 5 ini aku skip. Oke, dengar ya Bunda Sister, skip yang 5 ini. Nah, fase turun, stagnan, terus berlangsung lagi berapa lama gitu? Itu kan masih turun sekitar 15-20 kilo. Iya. Itu kan masih ada 40 kilo lagi nih ceritanya. Iya, terus betul. Next. Nah, setelah melewati masa stuck itu terus turun lagi. Turun lagi. Dan ada fase stagnan lagi nggak? Sejujurnya sekarang tuh aku lagi fase stagnan. Tapi setelah itu turun terus. Nah, sekarang baru ketemu lagi di sini nih. Fase aku tuh setelah 2 tahun nih ya. Setelah 2 tahun. Itu kan tadi pola makan. Iya. Kan tadi pola gerak. Iya, pola betul. geraknya gimana, Bun? Aduh, kepikiran banyak PR. Iya, dan kembali lagi ya, Inang, yang cocok di saya belum tentu cocok di Bun Sis, itu pasti, ya. Gitu ya. Minimal ada hal yang bisa kita tarik ya dari cerita kita hari ini gitu. Mungkin ada yang bisa diterapin, silakan, tapi tetap harus konsultasi tadi ya. Betul. Karena ini kan juga diskusinya sudah sama dokter ya. Iya, sama dokter. Sebenarnya dokternya dokter Gert aku. Dokter Gert, iya. Dan coach aku di tempat workout aku. Oke. Nah, itu pola geraknya gimana tuh? Nah, yang disarankan sama dokter apapun 10 sampai 15 menit tapi dilakukan setiap hari. 10 sampai 15 menit tapi setiap hari. Iya. Oke. Yang disarankan sama dokter itu justru kamu tuh cukup dengan video-video YouTube yang 10 minute workout at home yang kayak gitu-gitu. Terus kamu beli dumbbell atau apa yang cuma 2 kilo atau 1 kilo. Itu cukup kata dokternya gitu. Iya, nggak perlu yang heboh-heboh ke gym sampai pakai PT segala macam, nggak perlu. Betul. Nah, cuma karena lihat lagi nih ya, kan aku tuh termasuk kepala batu ya, kepala batu. Kayaknya kalau misalnya sendirian di rumah nih nggak bakalan workout nih, gitu pasti, jadi kayaknya aku harus mencari media yang mungkin aku bisa saling mengingatkan nih sama satu komunitas itu, gitu, dan saling menyemangati. Nah, aku datang tuh ke beberapa tempat gym gitu ya. Dan memang nggak cocok gitu ya. Aku sama suamiku tuh waktu itu datang beberapa kali, yang ini nggak cocok, ini terlalu ramai, ini terlalu apalagi banyak deh pertimbangannya. Yang banyak laki-laki atau segala macam kan nggak nyaman pas kita lagi nge-gym. Dan ya betul, pada saat kita campur sama laki-laki gitu ya, itu tuh memang kita nggak nyaman, apalagi kita dengan badan segede gitu kan nggak pede ya, nggak pede. Dan akhirnya one day itu kita lagi jalan di suatu jalan gitu di kota Bandung, ada tuh tulisan workout gym khusus perempuan gitu ya. Dan di situ tuh yang menarik buat aku adalah tulisan 30 menit aja. 30 menit aja dan sesuai dengan
arahan dari dokter tadi kan nggak perlu lama-lama, tapi daily ya gitu daily, ya. Betul. 15 sampai 20 menit. Ini 30 menit ya. Ini 30 menit. Kayaknya boleh nih gitu ya, pas aku coba. Gitu. Dan pada saat aku datang segala macam, bahkan itu yang menyarankan suamiku ya gitu ya. Yang kesana. Yang kesana. Dan ternyata kayaknya cocok. Spill nggak? Ya boleh, silakan. Spill apa maksudnya, dibagi ke kita apa gitu? Iya. Nama tempatnya. Nama gymnya itu Curves. Oh, Curves. Iya, aku tahu depan Sunda Yogya. Iya, betul. Dan banyak di Kota Bandung. Aku sering ngelihat, tapi ngelihat aja. Iya, gitu. Karena merasa nggak percaya gitu. 30 menit asli. 30 menit asli. Tapi ya, Inang ya, itu kan sistemnya tuh dia tuh sirkuit ya. Iya, aku pernah lihat. Dia tuh 12 mesin. Ya, 12 mesin kita keliling ya. Iya, betul. Jadi nanti si coachnya tuh ngarahin kemari, kesini berapa repetisi, segini berapa repetisi gitu ya. Iya. Dan kalau aku boleh jujur ya, Inang, waktu saya pertama kali datang ke situ dan pertama kali jadi member. Alatnya muat nggak? Iya. Iya benar. Aku pernah lihat soalnya ada yang mungkin yang lebar bisa, kan iya, ada yang pas betul. pinggang. Ada 3 mesin yang aku tuh nggak muat loh, Inang. Jadi nggak dipakai. Nggak bisa dipakai dan dilewat sama si coachnya. Dan itu aku sedih banget loh, Inang. Sedih banget. Maksudnya sedihnya tuh gini. Kenapa ya di umur aku yang segini, aku tuh baru menyadari, oh ternyata badan kamu tuh gede ya gitu. Ternyata kamu tuh nggak se-fine itu gitu. Iya, nggak baik-baik saja, tapi selama ini menganggap baik-baik saja. Iya, menganggap baik-baik aja. Itu aku ada tuh momen-momen yang aku tuh pulang nge-gym gitu ya, nangis gitu ya. Loh kok ternyata gini ya gitu ya, terus capek kan. Kita kan pulang kerja lagi kan. Iya, pulang kerja, betul. Terus workout walaupun 30 menit kan tetap kan effort kita ke sana ada gitu kan. Nah, betul. Gitu. Nah, adalah momen-momen. Pasti ada ya down-nya. Nah, itu dilakukan ketika pertama sekali mau niat turun berat badan atau ketika di tengah-tengah? Kayaknya di awal ya. Jadi pas waktu oke nih harus berubah nih, nah itu udah langsung berubah dengan pola makannya dan berubah dengan pola geraknya. Betul. Tapi ada proses nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Tapi berlangsung sampai sekarang? Berlangsung sampai sekarang. Oke. Nah, di samping olahraga itu ada olahraga lain nggak? Itu kan itu kan mungkin kalau yang punya spend money is okay. Nah, kira-kira olahraga apa lagi yang bisa kita saran ke bunsis kita ya? Nah, jadi memang Inang, pas waktu kita awal-awal kan itu tuh berat banget ya, 10 menit aja tuh berat, 15 menit aja tuh berat, 30 menit itu orang-orang pada kok cuma 30 menit sih, itu cetek banget kali aku juga gitu. Tapi coba bayangkan kalau itu kamu lakukan setiap hari, apa nggak mabok tuh gitu ya, mabok. Udah ngebayangin tiap harinya aja udah males gitu. Dan kamu tuh harus lawan rasa males itu. Jadi menurut aku 30 menit tapi dilakukan setiap hari, itu tuh udah sangat effort buat kita dan capek loh ternyata gitu loh, capek. Karena dia nggak berhenti ya. Iya, betul gitu. Dan tadi pertanyaannya apa sih? Anyway, nah, olahraga selain yang itu kan itu kan mungkin orang yang punya spend money ya, karena kan pasti kalau gym itu ada berhubungan dengan biaya bulanan segala macam. Kira-kira olahraga yang lain apakah itu aja kan yang dilakukan? Nah, pada saat kita sudah melakukan itu ritme secara terus-menerus, akhirnya ternyata si badan itu nagih gitu ya. Jadi pengen gerak terus, tapi kan enggak juga kita tuh harus ke tempat olahraga lain atau apa segala macam, kan itu spend money lebih banyak segala macam. Dan aku tuh justru malah nagihnya tuh sama jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Bukan lari? Bukan lari, jalan kaki justru aja. Jalan kaki. Dan aku tuh waktu itu pernah melihat penelitian ya, mempelajari ternyata untuk weight loss, jalan kaki itu lebih banyak efeknya daripada lari. Betul. Iya. Bener, jalan kaki saja. Jalan kaki aja, dan itu murah meriah kan ya? Bukan meriah banget, tapi jalan kakinya di mana, Bu? Ya jalan kaki aja di komplek. Oh, di komplek. Masalahnya kalau di lapangan olahraga kalau di Bandung ya, tahu sendiri. Di pinggir-pinggirnya banyak yang jajanan ya, itu godaan terbesar juga kan, ya. Kelilingnya sekali, makannya 15 kali kayaknya. Kreseknya banyak mau pulang. Tapi itu jalan kaki berapa lama? Misalnya kan tadi kan 30 menit kira-kira yang dilakukan, karena tadi kan badan mulai nagih terus nih. Berapa lama kira-kira? Jadi berapa lamanya tuh nggak penting menurut aku, tapi dengan siapanya. Dan mau ngapainnya. Oke. Jadi kita buat seru olahraganya.
kayaknya lucu ya kalau kita sarapan di tempat Anu. Oke. Nah dari rumahnya kita jalan kaki. Oh. Gitu. Dari rumahnya kita jalan kaki. Okay. Dan nyampe sana tuh happy kan, kita makan segala macam, nanti pulangnya jalan kaki lagi. Oh. Gitu. Jadi bukan diniatin olahraga banget yang wow dengan membawa apa di sini, iya, benar, handphone dengan segala macam. Enggak, ini biasa jalan kaki. Karena tujuannya ke sana gitu ya. Betul. Ayah ya. segera ya kencan kita gitu. Nah, jadi kan maksudnya tuh jadi kan pasti lebih sering bareng sama suami ya kita jalannya karena tujuannya ke sana gitu ya. Jadi cuma jalan itu doang, pulang jalan kaki. Nah, di tempat makan gini ya. Kalau gitu bubur ayam gak makan? Enggak, tapi aku pernah nemenin suamiku makan, aku makan toppingnya aja. Oh, perayaman, kacang-kacang, kacang-kacang, biasa aja cakwe gitu-gitu. Ati ampelanya, telurnya, gitu. Iya, karena aku mikir kan bubur ayam paling banyak di Bandung gitu ya, betul. Karena mungkin kalau di Medan aku dulu nggak begitu karena bubur ayam tuh nggak khas, kalau kita kan lontong ya, lontong sayur. Tapi kan di sini artinya memang bubur ya, biar aku ingat nih, bubur tidak sama sekali. Iya, lontong juga enggak. Nasi juga loh itu loh, baby. Tulisannya nggak nasi, kan mikirnya yang lain. Iya, pikir itu nasi yang dipadatkan itu. Iya, siap. Artinya pokoknya berhubungan dengan nasi yang mau jadinya apa ya, tetap dia bahan dasarnya nasi. Nah, tadi jalan kaki sebentar aja udah sampai gitu, pulang udah gitu doang. Iya, gitu. Tapi kan kalau misalnya kita punya jam digital gitu ya, yang bisa menghitung itu ya kalorinya. Itu bolak-balik aja mungkin kita bisa 3.000 sampai 5.000 langkah. Karena gitu. kan sebenarnya kita tuh wajibnya 10.000 langkah. Tapi itu nggak wajib loh saya. Wajib, ya? Aku baru dengar. Aku ada iklan apa dulu ya, susu kan yang ngomong gitu kan, langkah 10.000. Iya. Jadi sebenarnya jadi katanya itu yang disarankan setiap hari. Katanya siapa yang menyarankan itu? 10.000 langkah. Emang ada kitabnya katanya ngomong kayak gitu. Terus gimana? Bahkan salah satu dokter yang cukup ternama juga, Dokter Tirta ya, Dokter Tirta. Iya. Dokter Tirta itu menyampaikan siapa itu yang menentukan 10.000 langkah. 3.000 langkah untuk orang yang mageran kayak kamu aja itu tuh udah bagus banget. Bukan lagi udah bagus ya Allah. Yang biasa kita duduk kerja ya, duduk cuma jalan ke parkiran, pulang ke rumah, ke tempat tidur. Betul. Iya. Nah, 3.000 langkah sudah cukup. 3.000 langkah satu hari aja itu sudah sangat cukup gitu loh. Makanya aku kembali lagi Inang ya. Yang dirubah itu pola hidupnya ya. Yang dulu misalnya mungkin Inangnya ini contoh aja buat Bunsis ya. Kita di kantor nih ya, kita kan sudah terlena nih di kantor tuh di meja aja kita ketik segala macam gitu. Betul. Makan apa? GoFood aja deh. Pasti gitu nggak mungkin kagak. Dan gitu, ketika ngambilnya juga minta tolong sama OB, satpam gitu, OB gitu kan. Iya, enggak. Nah, kita mulai merubahnya itu dengan saya mau makan ke kantin di depan sana. Oke, jalan kaki. Jalan kaki, nyebrang gitu ke sana, terus makan. Nanti pulang lagi. Pulang kayaknya lucu deh kalau aku beli kopi dulu ya, americano ice dong gitu ya. Kita jalan kaki lagi. Less sugar tanpa sama sekali. No sugar. Oh, bukan less ya? Iya, no bukan sugar. less. Waktu itu kopi susu nggak minum. Enggak dong gitu. Tapi ada lah momen-momen aku pengen susu tapi memang tapi tanpa gula tetap. Jadi latte gitu ya. Latte. Tapi kan ada brand tertentu yang sekarang ada ya, susunya itu gula. Yang pakai oat gitu-gitu. Iya, pakai oat atau almond milk gitu, apa yang kayak gitu-gitu bisa juga. Tapi susu sapi juga aku tetap minum, tapi yang low fat gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu yang dirubah tuh adalah pola hidupnya yang dulunya GoFood, jalan gitu. Nanti beli kopinya jalan lagi, nanti balik lagi ke kantornya jalan lagi. Nah, sampai sekarang gitu. Iya. Aku ada saran ini. Kalau jalan keluar ya, jalan-jalan keluar kan pasti kulitnya hitam, takut ya. Nah, aku saranin nih, pakai nih, ada body lotion dari AHA. Pakainya gampang nih, cuma gini doang. Dia AHA itu alpha hydroxy acid. Oke. Dia bisa mengeksfoliasi kulit kita menjadi normal kembali dan memutihkan 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Karena menggunakan AHA nih, tadi kan pakai AHA-nya nih, lotionnya ya. Terus pakein serumnya 2 tetes aja. Terus diaduk. Nah, habis tinggal dipakai ke kulit. Nah,
Jadi menghindari kan pasti takut ya. Iya, Sementara benar. badan sudah bagus nih. Aduh. Iya, masa kulit kita hitam karena sering Iya, jalan kan ya. iya, betul. Aku suka pakai walaupun aku suka nggak jalan gitu. Iya. Tapi ini Tapi efektif. benar-benar Iya, iya. ini Jadi kan PR banget iya kita PR sih. karena kan takutnya karena badan sudah bagus, masa kulitnya nggak bagus. Iya. Nih, coba sedikit deh. Nih. Coba ya. Coba dihalusin di tangan kanan kiri. Ini tangannya kecil banget. Suka berlebihan deh Ina. Nah, nah ini bisa menghindari ya. Jadi jangan takut nanti ambu bener, enak kok ininya Dia langsung ngeresep gitu ngeresep ya. gitu ya? Ngeresep, Ya, ngeresep enak ya. kan biasanya suka ada yang licin. Iya licin di tangan, ini nggak apa. licin di tangan. Sekali lagi dong ambilin. Nah, oke. Nah, aku pakai di kaki juga. Oh iya, iya bener Iya. banget. Ini langsung nyerep banget. Iya langsung dan nggak terasa licin ya. Nah, jadi nanti bisa dipakai ketika olahraga, ketika jalan ya. Oh, Nah, thank ini you, akan lebih Inang. sedikit lebih putih. Iya, Ya, benar, kalau benar. dipakai daily kan bisa lebih bagus lagi. Iya, benar. Gitu. Nah, oke. Nah, itu dia olahraga dan itu sampai sekarang tetap dilakukan. Wangi. Masih wangi ya. Wangi Benar banget. benar nih. Lumayan kan? Sedikit sampai naik 1 ton. Oke. Nah, itu kan olahraga ditetapin sampai sekarang. Iya. Pola makannya sampai sekarang. Iya, Ada ngerasa bosan gak sih ngejalani hal ini 2 Iya. tahun? betul. Ada. Sangat ya. Sangat. Sangat ya Inang ya. Dan ada tuh momen-momen tuh aduh muak banget sih ngelihat Iya. makanan tuh ini Itu lagi kan? karena Betul. pilihannya tuh memang banyak. Ya, betul. Tapi kan itu lagi tetap Betul. aja bosan gitu ya. Karena Tiap hari makan salmon juga kan gak mungkin ya. karena cake nggak bisa. Bukan Cake aku tapi- menghindari lah, menghindari. tapi tetap bukannya pengen nggak ada bisa lah. kepengen ada ngerasa sedikit nggak? Iya pasti Pasti dong, ada ya. Inang, Cheating-cheating pasti sedikit dong. ada ya. Cheating harus. Ada. Cheating Karena kalau nggak harus. kan bosannya tuh kan luar Iya. biasa. Apalagi maaf ya teman-teman di kantor tahu Iya, sendiri ya. Iya, Nah, iya ketika betul. mereka Ujiannya memang begitu. betul. Ujiannya itu adalah teman-teman di kantor Teman-teman ya. di kantor mungkin suami sudah support tadi, anak-anak sudah sangat support. Nah, kalau anak sama suami mengikut nggak? Ikut nggak mereka? Kan pola makannya Iya, nih. iya, iya, betul. Nah, tapi mereka turun berat badan juga nggak sih? Aku tidak pernah memaksakan ya. Oke. Karena sebetulnya makanan yang aku makan itu bisa dimakan juga sama mereka ya, gitu ya. kan, tapi mereka tetap makan nasi nggak? Mereka tetap makan nasi, Oke. tetap makan pakai lontongnya. Jadi kalau Oke. misalnya aku sarapan lontong sayur, Oke. aku tetap sayur beserta kuahnya gitu dengan ya. kerupuknya Kerupuk makan misalnya. juga? Kerupuknya Masih aku juga? ada beberapa lah kali aku makan. Oke. Tapi mereka makan berserta dengan lontongnya. Jadi Lontongnya, yang aku makan tuh sebenarnya mereka Jadi juga menunya bisa sebenarnya makan. sama, aja. cuma tidak menghindari yang 5 tadi. Iya, Oke. betul. Nah, betul. sekarang sudah turun 60 kilo. Targetnya mau berapa kilo lagi, Abu? Aduh. Bisa nggak ya Ina aku 10 kiloan lagi ya? Oke, jadi Tapi kalau sekarang aku 76, sudah 66. iya enggak misalnya 70 aja deh misalnya 70 gitu. kilo. Kalau gitu 70 sekitar 6 aja. kilo, 6 kiloan lah ya. Iya, Sekarang kan iya, iya, 78. 78, Oh, 79 79. lah gitu. Oke, jadi sekitar hampir dari 10 kilo lah gitu ya. Iya, Tinggi iya. tinggi 171 aku. 171 kan perempuan biasanya secara normalnya dikurang 10. 10. 10 ya, Iya, jadi sekitar 61. iya. Tapi nggak usah deh. Nanti Enggak kurus deh. segini banget. Jangan, aku bukan ya. Pevita Pierce Iya, ya, bukan nanti ya. tiba-tiba aku lihat seliuran aja udah jadi bintang film gitu ya. Enggak Karena mungkin kurus gitu dong, ya. Ina, Nah, ya. kasihan juga suami gitu kan. Enggak lah, happy lah kalau Happy dia lah lah pasti ya. dia ya, happy banget ya. Oh, jadi targetnya itu ada 10 kilo lagi lah ya, Pengennya, kurang lebih ya. tapi mungkin ambisinya nggak terlalu kayak waktu dulu gitu ya. Jadi Oke, kalau sudah dulu let it harus- flow. Ini iya. ya lebih Tapi kalau sekarang ambisinya tuh lebih aku mempertahankan Iya. pola hidup aku Iya. yang kayak gini aja konsisten tuh. tadi ya, Konsistennya tadi itu gitu aja ya. itu aku udah syukur alhamdulillah sih. Pernah posisi ini sekarang udah 70 something 78 Iya, 79. iya. Pernah tiba-tiba naik luar biasa karena kan ini udah Oh, 2 tahun iya. melewati 2 fase lebaran. Iya, iya, Nah, pas iya. lebaran gimana? Naiknya berapa puluh kilo? Nah. Ada nggak? Banyak nggak? Itu tipsnya ya. Aku mau kasih tips Iya. nih sama Ya, sama nah ada Bun tips Sis ini, ya. Bun Sis ya. Untuk menghindari kita langsung naiknya Luar jruk biasa gitu ya. ya.
Jadi di momen-momen itu kayak Lebaran, misalnya kalau kita pulang kampung, terus atau misalnya ada momen-momen kita tuh reunian, ya. liburan. Liburan kalau reunian mah 1 hari lah, gampang lah ya. Gitu Ini ya, liburan panjang gitu. Kan nggak mungkin ya kita diet terus ya. Banyak makan, apalagi ke tempat yang satu tempat yang nggak pernah kita datangin kita gitu harus ya. kulineran segala macam. Betul. Nah itu gimana? Nah, aduh tapi ini klise banget ya, tapi ini workout banget lah buat aku ya. Jadi punten gitu ya kalau misalnya ini tidak berhasil, tapi ini berhasil banget di aku. Oke. Jadi salah satunya itu adalah aku melibatkan Allah ya di situ ya. Oke. Jadi aku tuh berkomunikasi gitu, aku tuh bilang, ya Allah, 2 hari ke depan aku akan liburan nih. Aduh, diajak ngobrol dia ya. Aku akan liburan nih gitu ya. 1 minggu itu aku akan mengeloskan diri aku. Gitu. Tapi di minggu depannya setelah aku kembali lagi, tolong kuatkan kembali iman aku untuk kembali lagi on track. Oke. Gitu. Ngobrol lah, ngajak ngobrol. Iya lah ya. Gitu. Karena menurut aku di perdietan ini, apalagi aku sudah mengalami fase kemarin ditamparnya luar biasa gitu ya, Ina. Menurut aku tidak ada yang bisa menolong aku selain aku dan Allah aja. Pasti ya, siapapun itu sebenarnya dalam hidup kita kan memang perjalanan itu segala sesuatu kan. Jadi gini, Ambu juga harus turun berapa kilo kan pasti sudah ada catatannya sebenarnya, ya kan. Betul. Tinggal kita meneruskan nih bagaimana kan gitu ya kan. Artinya Ambu turun berat badan, di situ ada campur tangan Allah. Gitu. Nah, ketika ngomong kayak gitu tuh naik nggak? Pasti pada saat pulang liburan itu segala macam pasti naik misalnya 2 kilo 3 kilo misalnya gitu ya, karena kan kita kuliner kita ngelos gitu ya, ngelos. Tapi pada saat kita balik lagi, kita on track lagi segala macam, turun lagi langsung. Iya, karena gini, orang itu juga naik berat badan nggak pernah yang 1 bulan langsung 10 kilo, nggak ada, semua pakai proses ya. Dan orang pun turun berat badan nggak akan ada yang 10 kilo langsung 1 bulan kan gitu, memang proses. Jadi kalaupun liburan 3 kilo, abis itu on the track lagi itu pasti turun lagi. Menyadarkan on the tracknya? Karena sendiri. Karena kita sudah berjanji di awal sebelum liburan. Jadi pada saat kembali lagi itu tips ya, benar, itu tips benar. 1 konsisten, yang 2 ya konsisten juga lagi. Memang kita akan cheating, tapi harapannya bisa kembali lagi. Dan aku tuh Inang merasa di saat kita melibatkan Allah di situ ya, kita tuh berjanjinya itu bukan janji main-main gitu ya. Kalau aku janji sama kamu, Beb, nanti kita makan siang ya. Terus pas sudah makan siangnya, Beb, aku udah rapat ini gini, kita bisa loss. Tapi pada saat kita janji sama Allah gitu ya, tolong dan Allah tolong istiqomahkan aku lagi. Itu tuh tanpa kita sadari tuh tiba-tiba tuh kita tuh kayak Allah tuh kayak ngasih warning gitu. Halo, kamu sudah janji loh sama aku gitu loh. Betul. Oke, ya Allah. Tapi ini kelihatannya klise banget ya, aku malu deh sebenarnya. Tapi kan walk it ya. Tapi sebenarnya gini, apapun kita minta sebenarnya Allah pasti bantu untuk ngabulin gitu ya. Oke, Ambu, ini terakhir. Pesan-pesan buat kami nih apa biar kami semangat, tolong gitu kan. Aduh apa ya, gimana? Malu deh. Sebetulnya seharusnya kami yang malu, Bu. Ya kan, karena nggak berhasil gitu. Anda 60 itu bukan hal yang sepele gitu, dan luar biasa menurut saya gitu ya. Menurutnya Inang ini luar biasa gitu. Kasih dong, tadi tips udah, cara-cara sudah ya. Nah, kira-kira apa lagi nih untuk memotivasi kita gitu. Jadi sebenarnya Inang, apapun yang kita lakukan, menurut saya keterlibatan dari Allah itu penting ya, gitu ya. Keterlibatan itu penting. Dan konsisten itu pola dietnya yang kamu pilih, pola gerak yang kamu pilih, semuanya itu tidak akan pernah berhasil kalau misalnya kita tidak konsisten. Pasti gitu, pasti banget. Iya, konsisten. Jadi pesannya adalah 1 konsisten. Yang kedua, tetap libatkan Allah di dalam kegiatan apapun itu. Oke, karena tadi aku yang ngambil ketika liburan itu, ya benar ya. Selama ini juga nanti liburan udah biar aja. Tapi habis itu kebablasan. Pasti itu nggak mungkin pasti kebablasan. Karena tadi tidak melibatkan Allah, nggak minta sama Allah ya gitu. Nah, satu pertanyaan aku ya. Ada nggak Ambu ngobrol ke diri sendiri untuk menyemangati
supaya turun berat badan. Karena aku pernah baca ternyata ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri itu ternyata salah satu hal yang itu maksudnya jadi tubuh tuh menanggapi positif. Itu ada dilakuin nggak gitu? Itu apa namanya, afirmasi ya? Iya, afirmasi, ya. betul, afirmasi positif. Betul. Jadi Inang, seperti yang tadi aku ceritain di awal, aku kan melewati momen-momen tuh berat ya, kayak misalnya nggak masuk ke alat gym yang itu gitu ya, segala macam. Itu kan sebenarnya aku tuh efek marah sama diri sendiri gitu. Tetapi ada satu momen aku tuh bisa diem diri di mobil sebelum berangkat nge-gym atau misalnya sesudah nge-gym gitu ya. Itu tuh bisa nangis dan ngomong sama diri sendiri, oke, hari ini mungkin aku nggak masuk di alat gym itu, tapi target aku 2 bulan setelah ini atau sebulan setelah ini saya harus bisa masuk dan saya harus capai repetisi di alat gym tersebut gitu. Dan sekarang pasti sudah masuk dong semua. Sudah masuk, alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Oke, Ambu Winnie, Teh Winnie atau Ibu Winnie, hari ini sangat, sumpah luar biasa. Makasih ya, Inang ya. Iya, jadi maksudnya nih Ambu itu sebenarnya memberikan semangat kepada saya, gitu ya. Makanya menjadi orang pertama untuk mengisi podcast saya adalah Ambu, karena tuh saya pengen punya satu hal yang menyemangati di saya dan menyemangati bunsis yang lain, karena pasti ini benar-benar sangat diinginkan oleh semua wanita, gitu ya. Nah, terima kasih untuk waktunya, sangat senang bisa berbagi. Tunggu saya 1 bulan lagi, Bu. Iya, amin. Aku lihat ya nanti, Inang. Jangan pernah menyerah ya, Inang ya. Karena PR bukan hanya di aku, suami, anak, bahkan 2 anakku semua kan sudah besar-besar membesar. Jadi mungkin kita contohkan di diri kita dulu sebagai seorang ibu, mungkin anak-anak kita bakal bisa mengikut gitu. Betul, ya. Karena tujuannya bukan mau kurus ya sebenarnya. Tadi pengen sehat. Iya, dan pengen tadi ya aku memang selama ini target aku terlalu kecil banget. Ya kan targetnya Ambu itu kan sampai ketika pengen bisa hidup sehat ketika punya cucu nanti bukan ketika 2 tahun 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu jadi PR ya teman-teman bunsis ya. Jadi tadi sudah konsisten, libatkan Allah, terus targetnya itu yang tidak dalam waktu cepat. Dan jangan pernah menyerah. Oke, Ambu, kebetulan aku tuh ada hadiah sedikit ya. Ya ampun. Inang, ya ampun. Nggak apa-apa. Nih, ini yang tadi dicoba, nanti dicoba ya. Ya Allah, thank you. Iya, ini persembahan dari NR Beauty. Oke, yang mengandung AHA. Jadi ada sabun, ada lip serum, ada serum sama body lotion. Terima kasih. Ya, silakan dicoba. Dan sudah BPOM, jadi takut. Jangan takut. Dan aku sudah mencoba. Terus ini ada teh tadi ya. Tehnya bisa coba. Nah, terima kasih. Kan nggak ada yang gula loh ini. Jadi kan bisa mendukung juga pola hidup sehat ya. Nah, ini terakhir dari acara ini ke teh bareng Inang We. Ya Oke. ampun. Nah, ini aku kasih. Cuma aku nggak tahu ukuran bajunya sekarang XL muat nggak? Aku sekarang pakai L. Aku kasih XL, mudah-mudahan pasti bisa dong ya, karena aku takut XL apa L ya, aku takut gitu. Nah, ini aku kasih XL, nanti dipakai ya. Terima kasih ya, Inang ya. Sami-sami. Oke. Nah, bunsis, nah itu tadi ya dari narasumber kita yang berbicara tentang hal yang pasti pengen kalian lakukan, yaitu turun berat badan. 60 kilo bukan sedikit, tapi bisa turun 5 kilo aja sudah merupakan hebat. Baik, tunggu ngeteh bareng Inang We. Kita akan lagi melakukan edukasi, informasi, dan juga hal-hal yang lainnya, pengalaman tentang seputar wanita. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.